Selamat datang di BKL Media. Bacalah bismillah untuk memulai segala bentuk kreativitas Anda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali tentunya masyarakat Desa Kumbang dan juga masyarakat dimanapun Anda berada tentunya. Tentunya pagi menjelang siang hari ini, setelah tadi ada kegiatan yang dilaksanakan oleh Summit. Summit ini salah satu lembaga non-profit yang berada di Kota Mataram. Nah, tentunya lebih detail kegiatan yang sudah kita laksanakan, yaitu tentang sosialisasi rekrutmen tenaga lapangan dan beberapa item-item yang dibuka oleh Summit. Dalam hal ini tentunya kami kedatangan tamu yang tentunya beliau mewakili dari Summit atau lembaga ini. Mungkin nanti sekilas akan diinformasikan seperti apa dan kegiatan apa saja yang dilaksanakan pada hari ini, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 begitu. Baik, selamat pagi menjelang siang Mbak Arini. Selamat pagi Pak Dedi. Iya, mohon maaf kondisi ya cuacanya seperti ini, mudah-mudahan tidak mengganggu konsentrasi dari Mbak Arini tentunya. Oh ya, Mbak Arini, kami ingin mengetahui sekilas tentang Summit ini dan apa saja lowongan pekerjaan yang dibuka untuk terutama yang berada di Desa Kumbang. Mungkin bisa diceritakan sedikit. Ya, baik, terima kasih Pak Dedi atas waktunya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu nih terkait dengan Summit itu apa gitu ya, betul. karena mungkin di sini banyak yang belum tahu gitu terkait dengan apa sih Summit gitu ya. Jangan apa tuh Summit, jangan-jangan apa istilahnya tidak mengetahui maka tidak sayang, tidak sayang maka tidak cinta. Gitu. Silakan ya. Nanti bingung ya, ini ada lowongan pekerjaan Summit, tapi Summit itu sendiri masyarakat belum tahu. Masih gitu awam ya. begitu Masih ya. awam. Baik. Nah, jadi untuk Summit ini sendiri adalah lembaga non-profit yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan sumber daya manusia. Seperti itu Pak Dedi. Khususnya itu adalah pada ibu hamil dan bayinya. Gitu. Begitu ya. Lebih berarti terkait ibu hamil dan bidang-bidangnya ya, kesehatan dan sebagainya. Kemudian terkait dengan perawatannya seperti itu ya, dan nantinya kita harapkan itu tidak hanya selama masa kehamilan saja, tapi juga ketika bayi, dan target kita sih nantinya bisa mencapai sampai anak itu usianya 5 tahun seperti dengan standar yang diajukan oleh pemerintah seperti itu. Kemudian terkait dengan adanya rekrutmen yang saat ini disosialisasikan oleh Summit, tentunya pos-pos apa atau item-item apa saja yang dibuka yang tentunya ini berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Arini tadi. Ya, baik. Jadi ini adalah merupakan salah satu program kita yang namanya on-site recruitment. Jadi kita atau lebih gampangnya itu adalah rekrutmen ke desa-desa. Nah, kenapa kemudian kita lakukan langsung ke desa-desa gitu ya? Karena kita ingin melibatkan masyarakat lokal untuk dampaknya itu tidak hanya lokal saja nantinya, tapi juga berdampak global, secara internasional global, seperti itu gitu. Nah, jadi di sini kami membuka beberapa lowongan pekerjaan. Harapannya nantinya warga-warga Desa Kumbang gitu ya ikut berpartisipasi sebagai staf kami, sebagai staf Summit seperti itu. Nah, ada beberapa posisi nih yang kami buka terkait dengan rekrutmen ini Pak Dedi ya. Nah, yang pertama itu ada lowongan untuk kerja penuh waktu. Jadi kerjanya Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 5. Nah, untuk yang penuh waktu ini ada 4 posisi yang kita buka. Yang pertama itu ada staf lapangan. Ya. Kemudian juga ada staf lapangan yang khusus tenaga kesehatan. Kemudian ada staf lapangan koordinator. Nah, saya akan kasih ini penjelasan masing-masing posisi ini. Ini mantap gitu ya, ini. Pak ya. Siapa tahu saya juga ada apa ya, keinginan untuk ikut ya. Tapi ini mohon maaf sebelumnya saya potong, apa ada misalnya orang-orang mungkin seusia kami misalnya ingin ikut
masuk juga tidak terbatas waktu atau mohon maaf, tidak terbatas usia begitu ya? Iya, betul. Jadi untuk semua lowongan pekerjaan ini tidak ada batasan, untuk batasan atas tidak ada. Oh, berarti Yang hanya ada batasan bawah saja, batasan yaitu bawah. minimal SMA atau SMK. Karena kan anak-anak juga butuh sekolah terlebih Betul, dahulu, siap, seperti itu. siap. Pendidikan itu juga penting. Ya, baik. Iya. Silakan Mbak Arini dilanjutkan Iya. yang tadi terkait dengan bidang-bidang yang dibuka Iya, untuk baik. rekrutmen. Untuk filsaf sendiri ada 3 ya. Jadi filsaf yang umum. Hmm. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu. Untuk yang filsaf atau staf tenaga lapangan ini nanti tugasnya adalah turun langsung ke masyarakat, Ya. yaitu ke ibu hamil. Ibu hamil ya. Iya, untuk sebagai mengundang mereka sebagai responden penelitian kita gitu. Nah, Ya. namun kita juga tidak menutup kemungkinan untuk mengundang ibu yang tidak hamil sebagai responden, karena kita juga ada namanya kelompok penelitian, kelompok kontrol seperti itu. Oh, iya. Nah, jadi tugas teman-teman staf lapangan ini nantinya turun ke masyarakat, kemudian untuk mengundang mereka melakukan screening atau penyeleksian nih, sesuai nggak nih dengan kriteria penelitian kita atau tidak. Nah, baru nanti mengundang ibu-ibu yang memiliki kriteria sesuai penelitian kita untuk ikut bergabung. Namun tetap sifatnya sukarela, gitu. Kita tidak ada paksaan. Nah, nanti kalau misalnya ibu tersebut bersedia, maka staf lapangan ini nanti akan membantu untuk proses pendaftaran ibu ini, gitu, untuk masuk ke program kita. Nah, nanti kemudian lanjut, ibu ini sudah bergabung, nanti ada tindak lanjut. Untuk kemudian ibu-ibu yang bergabung dalam program kita itu apakah sudah mendapatkan pelayanan kesehatan yang lengkap, gitu. Karena dalam program penelitian ini kan ada manfaat-manfaat yang akan diperoleh oleh responden. Nah, tugasnya nanti staf lapangan ini yang akan memantau hal-hal tersebut. Seperti itu. Nah, untuk yang staf lapangan ini sendiri ya Pak Dedi, ada yang staf lapangan umum. Jadi ini yang boleh mendaftar itu minimal SMA atau SMK, ya, yang sudah lulus gitu, dan juga S1 semua jurusan. Jadi tidak ada batasannya, gitu. Kemudian tadi yang kedua ada filsaf atau staf tenaga lapangan yang khusus tenaga kesehatan. Jadi nanti ini syaratnya minimal D3 bidan, perawat atau jurusan kesehatan lainnya. Karena kenapa dibedakan? Karena nanti juga kita akan mengumpulkan sampel darah ibu dan bayi, seperti itu. Berarti membutuhkan tenaga khusus. Tenaga khusus yang terlatih tentunya. Yang sudah terbiasa. Bukan yang sembarangan. Gak hanya nanti datang tiba-tiba, Bu diambil sampel darahnya gitu, tidak takut. seperti itu. Takut ibunya dan berbahaya juga untuk kesehatan ibu dan bayinya. Nah, dan juga nantinya mereka akan juga didukung oleh pelatihan-pelatihan tentunya, supaya mereka terlatih gitu, Pak Dedi. Ibu aman, bayinya juga aman. Gitu. Dan data yang kita kumpulkan juga tentunya akurat seperti itu. Nah, kemudian posisi staf lapangan yang ketiga itu ada koordinatornya. Buat teman-teman nih, buat warga misalnya Desa Kumbang ada yang merasa wah saya punya jiwa kepemimpinan gitu ya. Ya udah bisa mendaftar yang menjadi koordinator Filsaf gitu. Nah, jadi nanti tugasnya di sini adalah mengkoordinasikan teman-teman gitu ya, memimpin teman-teman yang di staf lapangan. Dan ini syaratnya ini minimal S1 semua jurusan. Semua jurusan. Nah, kemudian untuk yang kerja paruh waktu ini tidak hanya terbatas di lapangan, Pak Dedi. Ada satu lagi posisi yang namanya data entry. Nah, tadi kan teman-teman di lapangan itu mengumpulkan data ini, Pak Dedi. Nah, nanti setelah data tersebut dikumpulkan, akan dikirim ke teman-teman data entry, kemudian dimasukkan ke dalam alat pengumpulan data kita yang sifatnya online. Nah, biasanya kan kalau misalnya data-data itu dalam bentuk kertas itu rentan rusak, hilang, seperti itu ya Pak Dedi. Kalau misalnya terjadi gempa, ya semoga tidak terjadi lagi tapi ya. Tapi paling tidak kita ada semacam kewaspadaan halal. Jadi paling tidak dengan mendigitalisasikan data-data, ini juga menjadi kalau di istilah kami di kantor desa itu pengarsipan. Pengarsipan. Kemudian pengarsipan digital gitu Pak Dedi. Lebih gampang kita cari gitu loh datanya. Tinggal kita klik nanti keluar nama. Keluar sendiri tanpa membawa kertas. Tanpa membawa kertas numpuk gitu ya. Apalagi ini target kita kan 9.000 ibu hamil gitu ya. Jadi nanti itu tugasnya data entry, yaitu buat warga Desa Kumbang gitu ya, merasa memiliki kemampuan untuk memasukkan data yang banyak gitu. Ini bisa sekali untuk mendaftar data entry. Dan khusus untuk data entry ini tidak di Lombok Timur nanti kerjanya Pak Dedi. Kita pusatkan di Mataram, gitu. Karena memang kita ada namanya data center di Mataram supaya data-data itu terpantau.
Nah, Iya, beda iya. nih tadi untuk yang staf lapangan itu akan ditempatkan di cakupan area di Lombok Timur, di Mhm. mana kita bekerja sama dengan juga Dinas Kesehatan Lombok Timur dan juga puskesmas-puskesmas terkait Mhm. seperti itu. Baik. Untuk yang Eh, penuh waktu yang gitu. kalau yang selanjutnya mungkin ada yang Oke. masih belum disampaikan? Nggih, jadi selain yang tadi penuh waktu nggih Pak Dedi, ada juga nih kerja untuk staf summit yang paruh waktu. Ya, Nah, paruh waktu ya. khusus untuk bidan dan perawat gitu. Misalnya bidan desa sudah kerja kan biasanya di Polindes, Hmm, tapi mau juga nih sebagai staf atau karyawan summit ya, seperti itu bisa. Jadi nanti kerjanya itu adalah membantu mengumpulkan data atau juga sampel darah ibu dan bayi, ya. tapi disesuaikan dengan jadwal yang mereka miliki Hmm, seperti itu, dan juga penggajiannya juga disesuaikan dengan sampel data maupun darah yang dikumpulkan. berarti Nggih, ini bagaimana kinerja ya, nggih betul. maksimal kinerja di lapangan tentunya. Hmm. Baik. Eh, Kemudian terkait dengan bidang-bidang ini, saya melihat tadi ada beberapa peserta yang agak ragu-ragu. Walaupun sebenarnya mereka juga tidak ada pekerjaan yang apa ya, pekerjaan utama atau bisa jadi dia sedang menganggur seperti itu. Tapi ada kayaknya tanda kutip masih ada ragu-ragu seperti itu. Harapan dari Mbak Arini sendiri untuk masyarakat kita yang memang mempunyai kriteria yang sesuai dengan apa yang dicari oleh Summit, tapi mereka mungkin masih belum percaya diri dengan kegiatan ini, atau mungkin baru kali ini ada penawaran seperti ini. Apa saran untuk masyarakat kami, khusus adik-adik kita nih yang masih rada-rada tanda kutip takut-takut bani gitu. Nggih. Nggih, ya. Baik, berdasarkan tadi ya ada beberapa pertanyaan terkait juga ada yang belum memiliki kemampuan untuk laptop gitu ya Iya, untuk mengetik. Nah, untuk seperti itu memang kita mensyaratkan karena nantinya data-data yang diperoleh dari lapangan itu memang akan dimasukkan kan di alat pengumpulan data. Jadi memang itu menjadi syarat wajib wajib setidaknya ya. untuk Microsoft-nya Ya, ya, seperti itu ya, dan juga laptop ya, gitu. laptop ya. Tapi untuk yang lain yang tadi saya tangkap ragu-ragu itu karena katanya masih berpikir terlebih dahulu gitu. Iya. Mungkin terkait juga rata-rata itu adalah jam kerja dan area Oh, cakupan iya, memang iya. yang mereka masih pikirkan Masih seperti itu. pikirkan seperti itu Gih, ya. gih, Oh, ya. dan sebenarnya walaupun kita kerjanya Senin sampai Jumat gitu Gih ya Pak Dedi. Nah, namun memang kalau misalnya ada posyandu gitu Ya. hari Sabtu itu juga tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman staf lapangan juga akan turun. Hmm. Namun tentunya juga akan ada uang lemburnya seperti itu Oh, tetap ada mantap, mantap. seperti itu ya. Pengen Jadi nih jadi penggajiannya per bulan, nanti ada uang lemburnya juga. transportasi dan Oh, juga mantap. makannya, Hmm. kemudian juga asuransi kesehatan dan juga yang tadi ketika ada kegiatan posyandu di hari Sabtu itu juga ada uang klaim uang Hmm. lemburnya seperti itu. Ya, jadi untuk adik-adik kami yang mungkin saja sedang menonton ya. Nggih. Jadi saya kira rugi sekali jika kesempatan ini terlewatkan ya. Daripada di rumah mungkin kita lebih banyak menghabiskan waktu dengan gadget tanpa ada hasil, tanpa ada manfaat. Mungkin ini seperti yang diterangkan oleh Mbak Arini ini kesempatan gitu ya, Nggih. kesempatan. Di samping kita juga apa istilahnya belajar dari hal-hal seperti ini juga untuk kegiatan-kegiatan ke depan, tidak hanya di summit saja tentunya. Baik, Mbak Arini, terakhir tentunya apa yang ingin Mbak Arini sampaikan kepada masyarakat Desa Kumbang, khususnya bagi rekan-rekan pemuda dan pemudi kita yang memang sudah siap kerja. Jika memang summit ini juga memberikan fasilitas yang cukup, kalau dibandingkan, mohon maaf, dengan misalnya menjadi penjaga toko, kemudian menjadi sales atau apa, ini juga cukup terjamin secara kesejahteraan. Apa yang ingin Mbak Arini tekankan, ingin pesankan kepada masyarakat, terutama untuk adik-adik kami? Ya baik Pak Dedi, terima kasih. Jadi di sini saya berharap warga Desa Kumbang itu ya, di sini tuh sebenarnya kita membuka pekerjaan ini, membuka lowongan ini itu
di Desa Kumbang itu minimal 50 warga yang mendaftar. Jadi minimal, untuk batasan maksimalnya tidak ada. Karena tujuan kita di sini adalah membuka lowongan pekerjaan yang sebesar-besarnya Seluas-luasnya. supaya bisa memberikan manfaat. Ini kan ibu hamil gitu ya. Betul, Ada betul. juga jiwa manusia yang sedang dikandung gitu ya. Ini adalah salah satu salah satu cara kita berkontribusi, bermanfaat kepada masyarakat gitu. ya. Jadi sekali lagi saya mengundang nih untuk warga Desa Kumbang untuk bisa bergabung bersama kami gitu ya Pak Dedi. Karena mulai dari masyarakat lokal kita lah nantinya yang kita bisa berperan kepada global juga seperti itu. Karena kami percaya, kenapa kami kemudian langsung turun ke desa? Karena seringkali itu warga desa ya, pemuda-pemuda kita yang potensial itu tidak terinfo dengan hal-hal seperti ini gitu Pak Dedi. Jadinya sayang sekali gitu. Padahal ketika kami menemukan akhirnya ke desa terus kayak istilahnya ada loh mutiara, ada loh potensi yang sebenarnya ada loh gitu yang kita tuh nggak temukan karena mereka itu kurang informasi gitu. Sayang sekali gitu loh Pak Dedi, potensi lokal kita tidak termanfaatkan dengan baik gitu. Makanya kami berharap melalui Desa Kumbang nanti ada potensi-potensi yang bisa berperan juga kepada masyarakat lokal dan juga berdampaknya global seperti itu. Baik. Jadi itu pesannya dari Mbak Arini ya untuk adik-adik kita yang ingin atau mungkin yang tadi sempat ragu-ragu ya. Iya, yang masih ragu. Ya, masih ragu-ragu. Nah, mungkin nanti Mbak Arini akan share nomor. Mungkin nanti silakan dicatat ya untuk adik-adik kita. Untuk rekrutmen ini masih terbuka ya Mbak ya. Mungkin batasan waktunya mungkin belum diinformasikan. Sepertinya ini yang masih belum ada di brosur terkait dengan batasan waktu. Mungkin sambilan nanti di akhirnya Mbak Arini membacakan nomor yang bisa dihubungi. Iya, baik. Ya, untuk batas pendaftaran sendiri saat ini tidak ada, karena memang kita sedang membutuhkan banyak sekali, khususnya staf lapangan gitu ya Pak. Baik. Karena memang penelitian kita itu berkelanjutan gitu ya, dan cakupan areanya itu terus kami perluas. Karena balik lagi tujuan kita adalah memberikan dampak bagi ibu hamil gitu ya, dan bayinya dan nantinya juga anaknya sampai usia 5 tahun. Nah, itulah cara kita untuk bermanfaat sebagai sesama manusia seperti itu Pak Dedi. Jadi untuk saat ini tidak ada batasan pendaftarannya seperti itu. Namun kami harapkan mendaftar lebih cepat lebih baik supaya tentunya lebih cepat mendaftar lebih baik itu artinya berkontribusinya kepada ibu hamil juga akan lebih cepat gitu ya Pak Dedi. Nggak perlu terlalu banyak pikir lah gitu. Gitu ya. Sebenarnya ini kita ingin berbuat baik, ingin berbuat baik digaji lagi gitu. Oke, mungkin silakan di-share Mbak Arini untuk nomor WA atau kontak yang bisa nanti dihubungi oleh adik-adik kita yang mungkin saya tidak sempat hadir dalam kegiatan sosialisasi ini, tapi mungkin tidak tidak menutup kesempatan bagi adik-adik untuk ikut berpartisipasi. Silakan Mbak Arini. Ya, baik. Untuk warga Desa Kumbang yang ingin bertanya lebih lanjut ataupun mau langsung mendaftar, itu juga bisa melalui linknya, yaitu bit.ly/tim lapangan SID. Nah, jadi bisa langsung mendaftar di sana, atau misalnya susah nih kalau misalnya ribet daftar di link misalnya, oke, boleh daftar melalui saya dari email, dari WhatsApp, dari nomor saya. Namun ketika mendaftar dari nomor saya, tolong perkenalkan terlebih dahulu dirinya gitu ya Pak Dedi. Kita harus memperkenalkan diri gitu. Jadi nanti dengan mencantumkan nama lengkap, kemudian juga nomor HP, kemudian alamat email, posisi yang ingin dilamar, dan domisilinya di mana atau asal desanya di mana, seperti itu. Lalu nanti chat ke saya di nomor 081 997 975 079 atas nama Arini. Nah, di summit ini saya selaku staf pelatihan dan pengembangan. Buat teman-teman yang nantinya lulus gitu ya, di tes yang akan kami berikan, nanti bisa juga bertemunya dengan saya di tahapan selanjutnya, yaitu pelatihan gitu. Dan semoga nanti ada warga Desa Kumbang itu nih Pak Dedi yang bisa lolos sampai seluruh rangkaian rekrutmen ini selesai. Hanya seperti yang tadi, paling tidak dengan adanya yang terpilih, tentunya ini menjadi salah satu peningkatan SDM untuk masyarakat Desa Kumbang khususnya. Baik, jadi sebelum kami undur pamit, jadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Arini sebagai perwakilan dari Summit, yang merupakan salah satu lembaga non-profit atau lembaga yang
tidak berkaitan dengan pemerintahan, NGO gitu ya. Nah, jadi tentunya silakan bagi masyarakat kami yang di Desa Kumbang, khususnya adik-adik, nanti untuk brosurnya, kami akan buatkan link nanti ya di link deskripsi, mohon maaf. Nah, nanti nomor Mbak Arini juga nanti kami akan share juga. Nah, jadi jangan sampai melepas kesempatan ini, karena orang pun sampai pergi ke luar negeri hanya untuk mencari peruntungan yang lebih baik. Dan ini toh juga kita masih di kawasan ya bisa dikatakan kampung sendiri seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Arini sudah menyempatkan diri tentunya bersama kami di kegiatan sosialisasi. Oh ya, juga Mbaknya lupa tadi. Oh. Ya, baik, terima kasih untuk rekan-rekan Summit. Salam dengan Terima kasih, ketua Pak. dan juga rekan-rekan di Summit yang sudah ikut atau berikhtiar mengangkat SDM daripada masyarakat kami tentunya. Baik, terima kasih para pemirsa yang sudah menyimak podcast ataupun dialog singkat kami terkait dengan sosialisasi rekrutmen staf lapangan atau pekerja lapangan, yang tentunya lebih detailnya nanti mungkin lihat di deskripsi. Saya Dedi Sutrisno, Saya Arini. mengucapkan terima kasih banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.